memasuki 1 tahun ya realisasi masa kepemimpinan saya, ya banyak persembahan yang kami berikan. Cara kami mengasah mental itu, ya ngamen. Saya pernah ngamen, Pak. Harapan-harapan kemarin mandek, ya tentu harapannya seperti pelayanan tenaga kesehatan, ya, terkait tentang infrastruktur yang ada di daerah sana, terkait dengan pendidikan yang ada di daerah sana. Ini 3 hal yang betul-betul basic lah, ya kan, yang perlu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di rumah. Kembali lagi bersama Kela di podcast Bukan Mimpi. Dan kali ini kita ada di episode ke-76. Dan tentunya setiap tayangan dari podcast Bukan Mimpi, kita masih bakal terus ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang luar biasa, sosok-sosok inspiratif yang pastinya juga lintas generasi ya. Dan yang pasti setiap episodenya kita bakal ngambil apa aja mungkin pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, atau mungkin curi-curi ilmu yang bisa ambil dari narasumber kita. Dan khususnya untuk hari ini kita bakal ngobrol seru sama salah satu sosok yang bisa dibilang cukup masih muda, masih di bawah 40 lah ya. Hampir 40 dan belum ya, belum 40. Masih Gen Z ya, menolak tua nih. Dan beliau ini merupakan anggota DPRD Kabupaten Kampar. Boleh langsung kita kenalan dulu. Ada Abang nih, kan manggilnya Abang nih karena nggak terlalu jauh jaraknya. Bang Raja Ferza Fahlevi, selamat pagi. Abang. Ini kan manggilnya Bang Raja ya atau Bang Ferza? Kadang kalau tergantung deket apa enggak gitu. Kalau yang deket banget tuh panggilnya Levi. Oh, oke. Oh, Levi justru. Ya, tapi kalau misalnya di kantor panggil Raja. Bang Raja ya. Kan kecenderungan manggil nama depan kan. Oke. Jadi kalau manggilnya Bang Raja aja kan. Boleh. Bang Raja sudah hadir pemirsa di rumah, dan seperti yang kita sampaikan ini beliau masih muda banget untuk bisa berkarir di dunia politik. Tapi seru banget ternyata tuh beliau sudah, kalau kita lihat di CV-nya yang belum diupdate ini sama Pak produser ya. Ini beberapa kali tuh beliau ini cukup aktif di organisasi-organisasi yang bahkan dari tahun 2012 udah aktif. Bang Raja boleh ceritain dikit gak sih mungkin awal mula, mungkin kayak awalnya sekolah, kehidupan sekolahnya gimana, terus abis itu kuliahnya, dinamikanya gimana, terus aktif di organisasi juga, sampai akhirnya memutuskan untuk saya terjun ke dunia politik. Gimana, boleh ceritain gak? Baik, jadi saya memulai awal karir di politik itu di tahun 2012 akhir. Politik nih ya? Politik, berarti ya. 2012 itu sekitar 2012 berapa tahun lalu ya? 16 ya? Iya, 16 tahun yang lalu, cukup lama ya? Nah, tapi bermula dari saya ini dari kecil memang senang berorganisasi. Oke. Nah, saya tuh kecilnya tuh SD-nya itu di salah satu daerah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Karena Bang Raja juga lahir di Inhil ya? Lahir di Inhil itu, tapi di perkampungan lagi, namanya Kecamatan Kateman Sungai Guntung. Jadi kalau Mbak Kela pernah minum minuman hydro itu, nah itu produksinya tuh di sana. Oh iya. Packagingnya aja yang di luar Jakarta. Itu seger banget loh. Ya, Lalu dengan cocokan baru yang panas ini. Bang, kami ini daerahnya yang langsung berhadapan dengan laut. Sekolah saya itu persis di depannya laut. Itu berapa jam tembilahan ya berarti kalau kota besarnya ya? Kalau dari Timbilan itu sekitar 3 jam, 2 jam. Jalan lagi. Darat? Enggak bisa dong. Oh, laut ya? Laut. Oh iya, tembilahan itu kan. Oh iya. Nama daerah itu Sungai Guntung. Jadi saya sekolahnya saya itu 2. Paginya saya sekolah SD, siangnya saya sekolah madrasah ibtidaiyah. Karena orang tua saya itu sangat agamis lah ya. Agamis, jadi nggak mau sekolahnya anaknya itu hanya sekolah di umum saja, konvensional saja, tapi juga dibekali sekolah agama. Jadi saya sekolahnya 2, dan saat sekolah itu saya juga aktif di beberapa kegiatan kayak pramuka, gitu. Kayak itu masih basic. Dari SD nih? Dari SD. Nah, saya mulai tertarik lagi di organisasi ketika saya lanjut ke SMP. SMP-nya masih di Sungai Guntung. Masih di situ juga berarti. Berarti belum berjalan ke kota minimal tembilahan gitu, belum lah ya. Karena ya namanya kan anak kampung kan. Dulu masih berpikirnya nggak mungkin lah bisa
ikut atau datang ke kota. Akhirnya SMP saya juga ikut dan aktif di organisasi, baik itu di Pramuka, di Rohis ya, Rohis itu kan kayak biasa ngurusin kegiatan-kegiatan keagamaan. Iya, betul. Habis itu alhamdulillah ikut masuk pengurus OSIS. OSIS di SMP. Nah, selesai saya SMP, saya lanjut sekolahnya. Nah, barulah orang tua saya melepaskan saya merantau ke ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan. Oke, berarti mungkin masuk ke SMA sudah mulai jauh dari orang tua nih. Sudah mulai jauh dari orang tua. Nah, sudah mandiri diri. Tapi sebelumnya Kela mau tanya sih Bang, mungkin jiwa berorganisasi itu apakah turunan? Mungkin orang tua ada dulu rajin juga organisasi, atau mungkin emang ini udah dari abang sendiri aja nih? Gitu? Enggak, dari saya sendiri aja. Oh, berarti orang tua nggak ada basic yang hobi organisasi gitu ya? Orang tua saya basicnya almarhum laki-laki itu ASN. Kalau ibu rumah tangga. Oh, justru nggak ada turunan itu. Nggak ya? ada. Berarti ini ekstrovert banget nih, ekstrovert ya. Banget, ya. Sering bergaul gitu ya, berarti suka bergaul. Saya ya? orangnya senang bergaul, sosialis lah. Nah, jadi kalau di lingkungan saya nggak pernah memandang dia anak kecil, setara dengan saya, bahkan sama orang tua. Jadi lingkungan kalau di kampung itu kan ya semua jadi satu ya, jadi kebersamaan gitu. Jadi kastanya tuh nggak ada seperti di kota ini. Ya, jadi terasalah kebersamaan. Nah, dari sana saya belajar. Nah, memulai langkahnya itu ketika di SMA. Di SMA saya seriuskan berorganisasi ini. Alhamdulillah di tahun pertama saya kelas 1 itu dipercaya masuk di kepengurusan inti. Kalau di sekolah SMA itu ada namanya, mungkin Mbak Ke pernah dengar Majelis Permusyawaratan Kelas MPK namanya. Oh iya ada itu zaman dulu banget tapi pernah. Jadi di antara pengurus MPK itu saya yang paling termuda. Karena paling belia karena kan masih kelas 1 tapi sudah dipercaya. Nah, alhasil di kelas 2 naik kelas 11 ya, saya kelas 10 ya. Kan dia 9, 10, 11 ya. Kelas 10. Nah, saya alhamdulillah qadarullah dipercaya dan diamanahkan jadi ketua OSIS di sana. Jadi itu memecah sejarah. Belum pernah ada anak kampung yang jadi ketua OSIS bahkan di Tembilahan itu juga bisa dibilang itu ini orang luar dari Tembilahan nih gitu ya berarti ya? Iya, dari teman semua. Ini kita belum ngomongin Pekanbaru nih ya? Pekanbaru. Jadi Oke. Alhamdulillah saya diamanahkan jadi ketua OSIS, ketua OSIS anak kampung, tapi itu pelaksanaan pemilihannya itu seluruh siswa-siswi voting gitu ya? Voting. Oke. Dan posisi saat itu saya sedang berada di Pekanbaru, sedang mewakili sekolah dalam rangka lomba. Di Pekanbaru, saya dapat informasinya dari kepala sekolah dan pembina OSIS bahwa saya terpilih itu 80% dari 7 orang yang mengikuti. Oke. Gitu. Berarti memang cukup aktif itu memang benar-benar dari SD, SMP sampai akhirnya SMA yang lebih serius lah ya serius. Untuk berorganisasi. Dan saya tidak menyanyiakan kesempatan itu, alhamdulillah di 1 tahun ya periodisasi masa kepengurusan saya ya banyak persembahan yang kami berikan untuk sekolah. Nah, ngomongin soal prestasi nih Bang, tentunya kan berarti kalau dari SD sudah kelihatan jiwa-jiwa berorganisasi yang cukup tinggi, akhirnya di SMA terrealisasi tentu ada banyak nih pengalaman, terus juga pastinya prestasi seperti yang kamu sampaikan. Mungkin kalau boleh tahu apa sih yang paling kayaknya ini mengesankan dan membekas nih di hati saya nih, saya pernah melakukan ini gitu untuk sekolah kah misalnya? Jadi yang paling berkesan itu saat kami juara pertama lomba pawai Idul Adha. Ya, yang antar sekolah ya? Antar sekolah atau antar umum? Umum yang ditaja oleh saat itu bupatinya almarhum Bapak Indra Muklis Adena. Ya biasanya kan kalau lomba pawai itu identik dengan masjid. Kan dan bentuk dari kreativitas kami rubah mindset itu karena kebetulan itu adalah Idul Adha. Jadi kami rubah, kami tidak pakai masjid. Kami buat unta, nanti di atasnya ada orang berjubah. Oh, dan itu bikin sendiri semuanya. Jadi ya itu dari di antara semua tentu semua mata tertuju ini masjid semuanya. Iya, tapi betul. Tiba-tiba pas di iring-iringan SMA Negeri 1 Timbilan saat itu kami ada unta ditambah ada kayak Habib gitu, syekh gitu duduk di atasnya. Sambil melafazkan
ayat-ayat Al-Quran lah. Iya, ya betul, kan? betul. Sama takbir. Alhamdulillah kami saat itu tanpa disangka-sangka, tanpa diduga mendapat juara 1. Itu berarti ide itu muncul apakah hasil musyawarah dengan tim, Bang, atau mungkin emang kayak atau ada apa ya, ada ide-ide dari orang pihak luar nih, kah dari sekolah kah, atau karena kan anak zaman dulu tuh ya anggap SMA tuh tahun berapa sih, Bang? 2008 lah ya, 2007 ya. 2007. Itu kan bisa dibilang tingkat kreativitasnya tidak secanggih sekarang nih. Kalau sekarang kita akuin deh anak-anak sekolah zaman sekarang tuh wah kreativitasnya tanpa batas nih. Dulu tuh kan kayak kita masih minim banget kan, apalagi masih di kabupaten kota yang jauh dari kota besar nih misalnya. Itu dapat ide begitu tuh untuk saya pengen yang lain deh gitu. Itu tuh dari mana sih, dari rembukan kah? Rembukan. Sama tim gitu. Rembukan. Sama sekolah. Jadi saya memang dari dulu itu saya selalu melibatkan teman-teman, sahabat-sahabat yang bergabung di dalam struktur itu. Jarang saya melihat ini dari kadang-kadang kan orang milih, wah ini anak kota harus kita masukin nih. Ya, jadi struktur saya OSIS kemarin itu dulu waktu sekolah SMA, ya saya libatkan semua anak-anak kampung yang ada bersekolah di SMA 1 itu untuk bisa terlibat lah dalam kepengurusan OSIS. Ya alhamdulillah. Lihat dari ide kecil saya, mereka lah yang merumuskan, mengembangkan gitu ya. Nah, jadi mereka sampaikan kalau kita hanya buat onta ini sayang, kita harus kasih yang lain gitu. Nah, supaya jadi daya tarik. Betul. Yang penting nuansa Idul Adha-nya nggak lepas gitu. Nuansa Idul Adha nggak lepas. Jadi kalau ditanya soal idenya, memang dari dulu saya itu apapun pasti saya akan rumuskan secara bersama. Nah, ini menarik nih, Bang. Orang tua tuh pernah komplain nggak sih? Kamu ini tuh kenapa sih sekolah aja yang bener gitu, ngapain kamu atau orang tuh justru support gitu? Ada pernah komplain nggak? Misalnya nih, kalian ada juga pernah kejadian nih, oh gara-gara bersibuk berorganisasi nilai sekolahnya anjlok misalnya atau turun, tuh orang tua langsung marah tuh, udah kamu stop. Dari abang sendiri pernah ada kontra nggak sih dari orang tua? Nggak pernah dilarang, cuma saya itu pernah ingat kejadian saat kuliah saja. Kuliah udah di Pekanbaru ya? Saat Pekanbaru itu yang saya nggak bisa lupa itu ketika dulu kan kalau di kampus itu ada pemilihan raya ya, untuk pemilihan presiden mahasiswa. Nah, jadi pilihan saya itu apakah maju jadi presiden mahasiswa atau menyelesaikan kuliah. Oh, kalau itu memang sudah tidak ada maaf bagimu lah dari orang tua. Jadi ibu saya bilang, ya sudahlah, kan udah puas berorganisasinya. Ya, berarti mungkin pas kuliah lah beliau baru udahlah kuliah aja deh, beresin gitu kali ya. Jadi memang mungkin juga kalau dari kita ngeliat kan, mungkin kalau dari zaman sekolah abang juga seimbang lah antara akademis sama non akademis. Jadi kayak orang tua ya udah deh, lagian kan juga berkreasi kan juga cukup jadi modal. Nah, kalau kita ngomongin soal impact nih, Bang, apa sih yang abang rasakan nih? Impact berorganisasi dari dulu banget sampai akhirnya sekarang, karena kalau kita lihat kan ada beberapa posisi-posisi yang strategis yang pernah abang isi. Di antaranya tuh pernah jadi ketua 34 SC Inhil. Itu klub yang bergengsi banget ya, bahkan se-Indo ada paguyubannya gitu ya namanya ya. Terus ada pernah jadi PW Gerakan Pemuda Ansor juga di Provinsi Riau dari 2014, terus pernah menjadi koordinator daerah Indragiri Hilir DPD KNPI Provinsi Riau 2014-2017. Pernah menjadi pengurus HIPMI Riau juga dari 2014. Nah, apakah ini buah manis yang berhasil dipetik dari organisasi zaman dulu waktu masih sekolah, atau memang ya ada manfaatnya gitu sampai sekarang gitu? Kalau bilang manfaat pasti bermanfaat. Ya, jadi ya saya selalu berpikir orang kalau yang hanya hidup lurus-lurus saja tanpa ngikutin arus gitu ya. Organisasi sayang. Iya sih. Ya kan? Iya karena di organisasi banyak hal yang bisa kita dapat. Ya, yang salah satunya koneksi, relasi, pengembangan diri. Ya, saya juga dulu orang yang pemalu, kaku gitu. Ngomong kan mungkin di depan juga masih grogi gitu. Tapi kan karena organisasi saya terbantu semua gitu. Ya kan, artinya kalau dibilang impact-nya positif dan banyak ya. Dan banyak sekali. Ya kan, jadi nggak mungkin saya bisa ada di posisi sekarang tanpa
alur dan jalur organisasi ini. Nah itu tuh udah mulai berorganisasi, ya ibaratnya kan kalau kita lihat kan, wah dari daerah pelosok lagi berani nih untuk mengambil langkah yang mungkin orang lain tuh lebih kayak abang bilang lebih memilih untuk jalur aman. Ya udah deh saya jadi apa ya, jadi udah deh mau sekolah aja deh yang bener gitu kan. Akhirnya Bang Raja memutuskan untuk berani mengambil langkah untuk ya udah deh saya mau berkoordinasi sampai akhirnya di kuliah. Nah nanti di segmen 2 ya kita akan ngebahas bagaimana awal mulanya beliau dari kuliah. Apakah ada pekerjaan-pekerjaan dulu yang diambil sampai akhirnya beliau menjadi anggota DPRD sekarang Kabupaten Kampar. Kalau misalnya pemirsa udah penasaran, jangan kemana-mana, tetap di podcast Bukan Mimpi. Oke pemirsa di rumah, kita kembali lagi di podcast Bukan Mimpi dan masuk ke segmen 2 kali ini. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana awal mula karir politiknya dari Bang Raja. Mungkin kalau yang tadi kan karir politik tapi belum serius lah kategorinya gitu ya, masih kayak ya udah dari sekolah, OSIS. Aduh ada apa nih, ada bunyi tiba-tiba. Terus kalau misalnya sekarang akhirnya mulai menjajaki yang lebih serius itu, apakah dari kuliah atau tamat kuliah itu sempat ada kerja dulu Bang? Maksudnya apakah kantoran atau mungkin pernah apa dulu sampai akhirnya memutuskan untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Kampar? Gimana tuh ceritanya? Nah ini mungkin kalau Mbak Kela dengar agak kaget lah. Kenapa gitu? Karena agak berbanding terbalik dengan aktivitas saya saat kuliah. Saya ini kuliah itu. Jurusan apa ya Bang? Kalau saya jurusannya jurusan hukum. Hukum ya. Tapi dailynya keseharian saya itu saya ngeband. Oh ngeband, oke, pernah manggung di Pekanbaru. Oh, pasti dong. Wah, apa nama bandnya? Oh iya, nama bandnya apa Bang? Nama bandnya apa? Dulu awal-awal ngeband itu dengan teman-teman dari Dumai, dari Pekanbaru, karena saya dari Inhil, dari Arneo. Terakhir itu dengan Kamuflase. Kayaknya Kamuflase tuh apa ya, Bang Jaya Bang Jaya, Bang Wah iya aku kenal, iya bener-bener kenal Bang Jaya. Oh iya, Bang Jaya gitaris apa basis ya dia? Iya, menteri gitaris. Oh iya, Bang Jaya, Bang Dandan. Oh sering main, Bang Andi sering main festival berarti? Oh pasti. 2009? Iya. 2009? 2009, 2010 SMA, karena waktu itu Kela kebetulan SMA 9. Oh. Kan ada festival panggung band pelajar iya, betul, kan? Pernah jadi ketua pabel 2008. Oh gitu. Itu banyak kenal anak band dari situ. Oh iya. Jadi sering ikut festival lah ya? Sering ikut festival. Manggung di RTV udah pernah ya? Oh iya dong. Oke. Jadi musisi nih sebenarnya. Oh, iya. Posisi apa Bang? Keyboard. Bahkan sering gantikan senior kan, additional keyboard. Kayak misalnya mungkin Mbak Kela pernah dengar Simetris. Pernah. Oh itu tua banget. Tua banget lagi. Maksudnya legend banget tuh, band-band legend Pekanbaru. Iya, karena kan kita di komunitas band ini pada terhubung lah satu sama lain. Makanya sekarang kalau ketemu sama teman-teman band tuh mereka agak kaget, oh udah mau profesi kamu, masih ingin main nggak kira gitu. Tapi masih hobi, itu hobi berarti? Kalau sekarang mainnya lebih untuk anak dan istri lah. Udah nggak pede lagi show off ya? Udah nggak pede lagi untuk show off. Tapi ilmu nggak berkurang dong, ilmu musikalitas tidak berkurang dong harusnya. Insya Allah. Karena pemain keyboard itu cukup harus ini sih. Nah akhirnya nih kan musisi kuliah hukum, tiba-tiba sekarang itu jadi anggota dewan. Ada fase-fase menuju ke situ nggak sih Bang? Oh ada pasti. Jadi saya itu stop ngeband itu saat memang disadarkan oleh sahabat saya. Sekarang sahabat saya itu sudah satu jadi lawyer, satunya lagi jadi ASN di kementerian. Tapi tugasnya di Riau. Dulu style saya ini beda. Rambut saya itu saya pernah rebonding. Gondrong. Pernah keribut. Pernah jadi anak emo, zaman Friendster ya. Kan habis itu dipakai celah-celah itu. Oh iya, itu khas anak band 2007. Celananya tuh masukinnya pakai plastik. Saking gitu, kecilnya. Dan dulu cara kami mengasah mental itu, ya ngamen. Saya tuh pernah ngamen, Mbak. Di masa-masa kuliah ini? Iya, masa kuliah. Karena saya juga ikut gabung dengan teman-teman dari KPJ ya, Komunitas Pengamen Jalanan. Kebetulan vokalis yang awal saya ngeband di Pekanbaru itu
salah satu pengurus KPJ-nya. Oke, jadi ngamen dapat uang nih? Iya, uang. Sekaligus itu juga. Oke. Dan ini tanpa sepengetahuan orang tua. Saya tidak pernah cerita, karena bagi saya, ya di samping saya ngasih mental ya, alhamdulillah ini kan rezekinya halal. Oke. Ya kan, nambah-nambah uang jajan, alhamdulillah lah ya. Jajan, nah itu rutinnya saya tuh di daerah Nangka tuh. Keliling tuh ya? Keliling. Itu pas lagi hits lagunya Anang yang lagi bersama yang baru cerai tuh. Separuh jiwaku. Iya. Sampai di request sampai 5 kali nyanyi saya. Alhamdulillah tuh. Makanya teman-teman bilang kalau kayak gini ngamennya banyak, kita dapat duit nih, dia bilang. Iya, sehari pernah dapat berapa, Bang? Sehari itu ya. Zaman itu ya? Yang malam itu aja saya dapat hampir 300.000. Wow. 300.000. Itu emang pure pengen, yaudah deh kita pengen main aja nih, atau emang kayak kita harus cari uang dari sini gitu? Ya sebenernya. Kita harus ya semualah bergabung jadi satu. Ya, karena memang saat itu susah ya kondisinya. Ditambah lagi anak kos ceritanya. Berarti emang ngekos ya di sini? Saya ngekos. Hidup sendiri gitu ya? Sendiri, harus mandiri lah dari segala sesuatu ya kan. Nah akhirnya dari bekal mengamen tadi ya mental juga terasah gitu kan, kemandirian juga tercipta. Ya mulailah dapat tawaran di panggung-panggung besar sama band tadi lah. Ini masih jadi rockstar ya? Berarti umur berapa tuh Bang? 20-an? 20-an lah ya? Ya 20 awal lah ya? 20 belakang lah, 25-an. Oh udah lumayan dewasa berarti? Udah dewasa saya. Oke. Nah, barulah ketika itu posisi kuliah saya sudah nggak jelas. Tapi masih kuliah? Masih kuliah. Semesternya panjang nggak? Oh sangat panjang. Jadi selesainya itu akhirnya muncul ultimatum dari orang. Oh di situ lah mungkin orang tua mulai ya? Nah orang tua mulai dipesankan sekali untuk ya, karena kalau di kampung itu nggak pernah ditanya berapa IPK kita, nggak pernah. Yang penting sarjana aja? Ya, sarjana aja. Nah gitu, jadi saya ingat itu di semester 3 itu saya itu cuma dapat jatah 3 mata kuliah. Dari 9 mata kuliah yang tersedia. Artinya nggak boleh ngambil karena memang status kuliahnya amburadul lah. Nah, saya disadarkan oleh 2 orang sahabat saya tadi, ya kan, disadarkan, dibangkitkan lagi semangatnya, Vi, ini bukan passion kamu nih, passion kamu nih di organisasi. Ayo kita gabung lagi lah. Aku pengen kau memimpin organisasi lagi. Nah, kalau kemarin itu organisasi di sekolah, ini organisasi di kampus. Masuk pertama itu jadi wakil bupati di himpunan mahasiswa jurusan HMJ ya. Tapi 3 bulan berjalan di HMJ itu ada pemilihan ketua dewan mahasiswa Fakultas Hukum UIR. Nah, kawan-kawan sahabat-sahabat tadi yang mendorong, udah Vi, kita ambil demanya, kita tata kelola betul. Dema dan BEM yang ada di Fakultas Hukum. Alhamdulillah saya terpilih jadi ketua dewan mahasiswa, dan sahabat saya tadi jadi wakil gubernur mahasiswa Fakultas Hukum saat itu, dan berjalanlah organisasi dan saya memutuskan untuk merubah bentuk dan semua akhirnya lebih tertib gitu ya. Jadi saya baru lihat saat itu saya sekarang beliau alhamdulillah jadi rektor UIR. Ya, yang teman ini? Enggak, bukan teman. Apa dosen dulu? Ya, mungkin selama ini bapak-bapak, ibu-ibu dosen tuh melihat mahasiswa ini kalau dari pakaian kan harus kita sesuaikan. Mungkin selama ini saya merasa saya keren saja gitu, tapi saya nggak merasa rapinya saya. Jadi saat itu saya ganti semua pakaian saya potong rambut segala macam, dan saat itulah saya diberikan kesempatan untuk bersalaman dengan dosen-dosen. Karena selama ini saya nggak pernah salam sama dosen. Iya, karena kan mungkin ngeliat penampilan ini udah mungkin jarang kelihatan lagi di kelas gitu kali ya. Di kelas gitu, tapi alhamdulillah ya kan. Akhirnya lulus. Nah, selesai masa tugas jadi ketua dewan mahasiswa, dan juga saya aktif di organisasi di luar kampus. Nah, ada paguyuban namanya paguyuban IPMK, Ikatan Pelajar Mahasiswa Kateman, terus juga Himpunan Pelajar Mahasiswa Indragi Hilir. Saat itu saya aktif kedua di organisasi ini. Nah, barulah perlahan ada tawaran muncul. Nah, karena dulu waktu zaman di kampus saya ini hobi demo, Mbak. Hobi demo. Turun ke lapangan hobi ya? Lapangan.
Berarti salah satu passionnya juga menjadi motor pergerakan ya? Hidup mahasiswa pokoknya. Waduh, keren. Keren. Jadi kayaknya masa muda Bang Raja nih sangat dinamis ya. Iya benar-benar. Nah terus kesannya sama jati diri nih mana beneran nih gitu. Tapi justru akhirnya mungkin karena pada saat masa-masa muda itu sudah ngerasain semua, jadi kayaknya kalau sekarang terus oh ya udah deh saya udah ngerasain sih gitu ya kali. Jadi hikmah yang saya bisa ambil itu sekarang ya udah pernah ngeband belum? Alhamdulillah. Udah pernah demo belum? Udah juga. Gitu. Iya ya. Iya. Nah terus akhirnya setelah lulus kuliah kerja dulu nih Bang? Setelah lulus kuliah saya serabutan ya kerjanya dan freelance ya. Freelance ya saya nggak pernah milih kerjaan apapun yang bisa dikerjakan saya kerjakan saat itu. Nah tawaran itu muncul ya awal kali berpolitik itu saya mungkin bukan sosok yang asing lagi di Provinsi Riau. Saya itu dikenalkan politik oleh namanya Bapak Haji Abdul Wahid. Jadi sejarahnya ya bukan tanpa histori ya. Beliau ini adalah pendirinya organisasi paguyuban Kampung Kateman itu, Kecamatan Kateman yang ada di Kateman. Karena beliau juga orang Inhil ya. Nah, beliau juga Inhil dan orang Buntu juga. Oh iya. Jadi kami itu ada organisasi namanya Ikatan Pelajar Mahasiswa Kateman. Beliau ini salah satu fundingnya. Oke. Gayung bersambut, ya. Akhirnya saya diajak oleh adiknya beliau, adiknya Pak Abdul. Sekarang adiknya beliau juga jadi anggota DPRD di Provinsi Riau. Kebetulan beliau itu sekretaris saya. Saya nggak tahu kalau beliau Bu Siti Aisyah itu adiknya Pak Abdul Wahid. Dibilang Bang cobalah gabung ke PKB gitu kan, Partai Kebangkitan Bangsa Riau. Ya, daripada demo-demo di luar sana, ini mending ada salurannya. Itu bahasa yang tak pernah berarti Bang Raja tuh udah cukup terpantau dari masa aktif jadi mahasiswa ya? Ini yang sering demo-demo di kantor DPRD nih kemarin. Demo-demo di kantor DPRD. Udah masuk aja gitu. Gabung ke PKB. Jadi awal mula saya bergabung di PKB itu makanya di 2012 akhir, aktifnya di 2013 lah, start awalnya di PKB ya? Nah, tapi ceritanya bukan langsung ujuk-ujuk dapat peran aktif tidak. Ya, jadi anggota dulu gitu ya. Jadi pasukan berani mati takut lapar. Iya. Nah, harus ada takut lapar ya. Yang penting berani dulu gitu. Harus kerja keras dulu nih. Kalau misalnya kami dulu kalau di PKB itu ada namanya biro itu di bawah kepengurusan lagi. Kalau ada kegiatan partai itu senang sekali kan karena pasti ada proyek pasang bendera. Iya, itu gitu aja udah happy ya. Happy. Oke. Gitu. Jadi saya berproses betul lah sampai akhirnya di 2014 barulah diikut sertakan dalam kontestasi pemilu saat itu. Saya mendampingi Bapak Ade Agus Hartanto, sekarang Bupati Inhu ya. Iya betul. Bapak Ade Agus Hartanto itu juga mentor saya. Jadi saya ini lahir di politik ini mentornya nih dua orang hebat. Berarti Bapak Abdul Wahid sama Pak Ade. Jadi Pak Ade yang menggembleng saya, diajarkanlah saya ternyata kita kalau sosialisasi itu begini loh. Jangan melihat ramainya orang, tapi lihat bagaimana tulusnya orang dengan kita. Jadi saya belajar betul sama Pak Ade saat itu. Alhamdulillah beliau terpilih pertama jadi anggota DPRD provinsi. Pak Wahid saat itu sudah DPRD dan terpilih kembali. Udah periode 2 ya? Iya periode 2. Dan 6 bulan berjalan saat itu ada pilkada Inhil dan Pak Abdul Wahid itu ada berencana untuk maju sebagai Bupati Indragilir karena butuh orang untuk mengatur kayak jadwal segala macam. Akhirnya saya dipindahkan ke Pak Abdul Wahid. Berarti dari 2014 itu sudah serius karir politik ini, Udah serius saya, sudah serius. Umur masih 20-an tuh? 20-an. Berarti mungkin kalau bisa dibilang Bang Raja ini dapat ilmunya justru langsung dari sumbernya. Dari sumbernya. Bukan yang kayak kelas, ikut belajar, ya ada buku, enggak, misalnya dari orang langsung terjun ke lapangan. Langsung terjun ke lapangan, dan alhamdulillah ya kami memang dididik dan dikader itu ya, dan tidak pernah memilih sesuai dengan harapan ya. Jadi kami jalan saja.
Jalan saja. Yang penting niat kami saat itu bagaimana bisa berproses lah di partai ini. Kalau ke depan itu jadi apa itu bonus. Jadi itu ditekankan dulu. Jadi kalau ada orang mau masuk pengurus partai, ujung-ujung mau jadi bupati, mau jadi anggota DPR, ya terlalu ambisius kan? Jadi kita jalan aja, berproses saja. Nah, tapi kalau misalnya kita tarik mundur dikit Bang, sebenarnya Abang tuh cita-citanya jadi apa sih? Lawyer kah? Karena kan soal hukum nih. Atau advokat kah? Atau notaris kah? Atau apa? Kalau dulu cita-citanya yang itu standar. Jadi anak band gitu. Oh, justru anak band? Iya, jadi anak band. Biasanya anak dulu tuh apa? Dokter, polisi, tapi tentara. Tapi saya nggak spesifik jadi kumpulan band. Nah, saya tuh cita-cita musisi lah ya. Jadi pianis ya. Musisi justru. Ya, musisi. Jadi pianis tuh siapa yang bisa main musik Bang? Di rumah? Ayah, ibu kan? Kakak? Almarhum bapak musisi? Bapak nggak musisi, cuman dia bisa main musik? Bisa main musik sih. Jadi ada jiwa seninya guys, turun guys, wajar. Tapi lucu juga Bang, maksudnya jangan dulu pengen jadi musisi gitu. Biasanya kan tapi berbanding terbalik dengan ya, ibu sama bapak tuh pengennya saya ini jadi kayak ustadz gitu. Ustadz ya? Di kampung itu saya ini kori Mbak. Kori di tempat saking ibu bapak saya itu pengen saya jadi kori itu di rumah itu jadi tempat pengajian Quran. Tutupnya pas saya pindah sekolah dari SMP ke SMA ya, tapi akhirnya kan bisa berjalan berbareng. Alhamdulillah bisa berjalan. Ilmu agamanya bisa berbareng, hobinya juga jalan. Sekarang karir politiknya udah didapat guys. Nah, ini menarik ya. Jadi nanti segmen 3 kita bakal ngebahas mungkin mengenai pengalaman beliau selama mencalonkan dan akhirnya terpilih. Terus juga mungkin kita pengen ngebahas masalah suka dukanya juga beliau selama menjadi anggota dewan. Mungkin juga dari awal, juga dari 2014 sudah berkarir di politik, itu pasti udah banyak suka duka juga yang dilewatin ya. Karena kan seperti yang beliau sampaikan, beliau ini kan memang merintis dari awal banget, dari bawah banget gitu, dari tengkurap justru. Nah, kita bakal tanya lebih spesifik nanti. From zero to hero. Nanti kita bakal tahu ceritanya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Bukan Mimpi. Oke pemirsa di rumah, kita masih di podcast Bukan Mimpi dan kita akan masuk ke segmen 3 kali ini. Kalau tadi di segmen 2 kita udah ngebahas mengenai awal mula karirnya Bang Raja jadi politisi yang akhirnya dari mulai aktif di kampus dan sampai akhirnya beliau di 2014 ya Bang ya. 2014 itu alhamdulillah dapat mentor yang sekarang sudah jadi Gubernur Riau dan sudah ada mentor juga yang menjadi Bupati Inhu juga. Kita penasaran banget ya akhirnya beliau bisa duduk menjadi anggota dewan di DPRD Kabupaten Kampar. Nah tadi ada abang momen ngomongnya adalah sempat ngikut Bapak Abdul Wahid untuk di Inhil. Nah itu sebagai apa Bang? Maksudnya sebagai tim atau apa nih waktu itu? Jadi karena kita kan di partai ini berjalan dinamis ya. Artinya orang-orang yang diberikan peran itu betul-betul yang sudah dapat dipercaya lah, ya kan, tentunya bagaimana melakukan kerja-kerja politik. Nah saat itu karena saya ikut Pak Adi Agus Ratanto di DPR dan kebetulan secara struktur kepengurusan itu beliau juga sekretarisnya Pak Abdul Wahid. Dan beliau lah yang mendorong untuk ikut membantu Pak Abdul Wahid karena kebetulan saya juga asli Indragiri Hilir kan. Akhirnya tepatlah rasanya kalau saya ditugaskan nih untuk mendampingi Pak Abdul Wahid turun ke Indragiri saat itu. Nah sampai pada akhirnya beliau tidak jadi maju karena ada sesuatu hal yang tidak mungkin dipaksakan kalau saat itu beliau maju. Dan alhasil mulai dari hari itu sampai dengan sekarang saya ikut Pak Abdul Wahid. Jadi saat beliau tak jadi maju bupati itu, saya ikutlah membantu kerja-kerja beliau semasa beliau di DPRD provinsi, dan alhamdulillah beliau juga memberikan kepercayaan kepada kami untuk ikut membersamai beliau juga pada saat beliau di DPR ini. Makanya di sini saya itu ada tenaga ahli, betul. Dan
bayangkan saya ini di Jakarta itu memang kalau bahasa kita di sini kan buta kayu, Mbak Ke. Apa tuh? Buta kayu itu ya anak kampung gitu kan. Tiba-tiba kita dapat underestimate juga mungkin dari orang ya, gitu underestimate, terus nggak mungkin ini bisa apa kalau bahasa Jakartanya itu menguasai ibu kota gitu kan, merajai ibu kota. Tapi ya karena motivasi dan dorongan para senior tadi lah yang membuat saya itu nggak gentar untuk berproses, karena bagi kami ya tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Ya, tidak ada yang mungkin selama kita mau belajar, mau berproses, insya Allah. Nah, 4,5 tahun saya berproses di Jakarta, dan pulang-pulang saya didorong untuk maju menjadi salah satu perwakilan masyarakat Kabupaten Kampar yang ada di daerah pemilihan Siak Hulu dan Perhentian Raja. Alhamdulillah pemilu 2024 kemarin saya diberikan amanah untuk menjadi satu di antara 45 orang anggota DPRD Kampar yang hari ini terpilih. Luar biasa ya. Tepuk tangan boleh, tepuk tangan. Masa boleh? Bang, berarti sebenarnya perjalanan karir politik Abang ini cukup panjang ya? Panjang. Kalau dihitung dari 2000 aktif yang mungkin 2012 ya yang udah mulai. 13 itu sudah awal. Sekarang saja sudah 2025. Berarti 2025 ya? 2025. Berarti sudah hampir kayak bisa dibilang itu udah belasan tahun ya? Kira-kira kalau misalnya kredit rumah itu lunas tuh. Kirain tuh kan soalnya gini Bang, mungkin banyak orang yang justru berpendapat bahwa Raja masih muda gitu kali ya. Udah deh kamu ngerjain yang lain dulu karena masa masih muda udah. Karena untuk mungkin kalau sekarang mungkin sudah banyak ya, maksudnya anggota dewan yang mungkin masih muda gitu ya. Tapi kalau dulu kan kayaknya orang tuh terlalu menyepelekan dalam tanda kutip sama anak-anak muda. Ngapain sih anak muda terjun ke politik gitu kan, udah kerja aja deh gitu, atau jadi apa gitu, nanti deh kalau misalnya kamu udah umur 40 something baru kamu terjun ke politik gitu. Abang pernah dapat sentilan-sentilan kayak gitu nggak sih? Pasti, kalau itu pasti. Karena kalau kita lihat dari perjalanan beliau nih, berarti dari umur 20 sampai early 30 tuh sudah mendampingi, bisa dibilang politisi-politisi hebat loh di Provinsi Riau gitu. Pernah nggak sih udahlah kamu ngapain sih anak-anak kecil pasti, gitu? Pasti. Pernah juga berarti Pasti pernah. Tapi ya kita nating dulu saja. Bagi saya sederhana, sepanjang kita tidak mengganggu kerja orang lain, ya kita bismillah tawakal tuh Allah aja. Kita jalan aja, ya kan? Nah, karena yang namanya proses tuh nggak ada yang semudah dan seindah yang dibayangkan. Betul. Kita jalan saja. Makanya saya kalau ditanya soal keraguan, itu banyak keraguan. Karena kan masih muda, masih belia, ini belum ada pengalaman sama sekali. Betul. Kira begitu kan. Nah, tapi mendampingi sosok-sosok yang luar biasa lah hari ini. Tapi ya itu tadi saya memang dimentori dengan 2 tangan yang tepat ini. 4 tangan lah ya. 4 tangan mereka berdua kan. Dan memang kami di PKB ini, Mbak Ke boleh lihat, di PKB ini orang yang muda-muda. Iya, teman kita banyak di situ. Tapi tidak mau menyampaikan orang-orang tua kita. Jadi makanya di kepengurusan PKB itu ada jajaran Dewan Suro namanya, sama Dewan Tanfid. Jadi orang-orang tua kita di Dewan Suro, tempat kita mendengar nasihat, mendengarkan petunjuk, arah. Nah kita ini di Dewan Tanfid, ini para pekerjanya, pengurusnya ini di Dewan Tanfid. Betul, karena memang sekarang juga bisa dibilang, apalagi semenjak kita pemilu 2024 kemarin ya Bang, itu banyak juga lumayan kader-kader muda, bahkan nggak cuma di Riau ya, atau Pekanbaru, di seluruh Indonesia tuh banyak sekali. Bahkan banyak sekarang itu kayak tenaga ahli atau mungkin kayak menteri juga masih banyak yang muda-muda gitu. Jadi kita jangan minder menjadi anak muda gitu. Umur itu sekarang udah bukan tolak ukur dia, dia pintar nih karena dia udah tua, enggak. Justru pemikiran-pemikiran anak-anak muda yang dibutuhkan oleh negeri ini. Nah, Bang, pertanyaannya tuh dari Kela, pernah kepikiran gak sih Bang, ada di titik sekarang, pernah bermimpi gak? Ini kita podcastnya namanya bukan mimpi ya. Pernah bermimpi gak sih ada di posisi sekarang? Atau ini justru di luar ekspektasinya Bang Raja nih? Kayaknya saya dulu gak pernah beranggapan bakal kayak gini deh gitu. Saya gak pernah bermimpi untuk jadi seperti yang ini? Kan mimpi tadi musisi ya? Sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Main musik, ngulik lagu, ciptain lagu. Saya tuh kalau dengar lagu ciptaan saya sendiri, saya geli sendiri gitu. Tapi nggak dipublis? Nggak dipublis gitu. Nggak berani, belum pede. Tapi ada, ya kalau rekaman-rekaman kecil kita ada sama teman-teman waktu ngeband dulu. Tapi ya nggak pernah bermimpi jadi yang sekarang. Makanya saya tadi katakan,
Ya, ketika saya masuk ke partai politik ini, ya titik baliknya di situ kali ya. Saya tidak pernah mengambisikan diri saya ini. Oh, nanti kalau sudah kita posisi jadi ketua nih, harus jadi bupati ya, harus jadi gubernur ya, harus jadi anggota DPR. Bagi saya, kita berjalan saja, berproses saja, ya ikuti alur dan jalur sesuai jalurnya. Insya Allah nanti ya, itu akan jadi bonus bagi kita. Betul. Karena masyarakat juga bisa menilai juga ya Bang. Maksudnya kan kalau kita lihat kan kenapa akhirnya masyarakat memberikan kepercayaan nih ke Bang Raja, artinya kan masyarakat menilai, wah Bang Raja ini berkompeten sekali untuk menjadi perwakilan kami untuk di DPRD gitu ya. Nah terus orang tua Bang, responnya pada saat akhirnya alhamdulillah duduk di DPRD Kampar, respon orang tua seperti apa? Iya, respon orang tua pasti positif lah ya, pasti positif. Dan ada pesan-pesan khusus nggak sih Bang? Ya pasti harus juga karena saya jadi seperti sekarang ini tidak terlepas dari ya tadahan doa yang beliau selalu sampaikan di setiap tahajudnya. Jadi beliau selalu berpesan sama saya ya tetap jaga kepercayaan masyarakat, ya kan? Jangan mengambil yang bukan hak kita, ya kan? Bekerja sesuai dengan tusi kita, ya kan, dan jaga betul lah kepercayaan yang sudah masyarakat berikan ke saya. Karena Bang Raja juga cukup ini ya, maksudnya cukup mungkin begitu dicintai masyarakat, makanya begitu pencalonan ini pertama kali Bang berarti dong untuk anggota dewan kan, percobaan pertama ya maksudnya ada. Nah ini yang pertama yang betul serius ya. Yang serius, iya benar. Yang kedua, karena yang pertama itu hanya dipasangkan untuk melengkapi kuota. Iya, kalau berarti ini yang benar-benar seriusnya ini nih pertama kali gitu kan, artinya ada satu hal mungkin yang masyarakat nilai dari Bang Raja yang mungkin itulah yang menjadi penilaian masyarakat dan itu tidak mudah untuk dapat mengambil hati. Nah, Bang, kita ngomongin soal mungkin apa yang menjadi tujuan atau mungkin goals kah namanya atau mungkin target kah namanya selama Abang duduk menjadi anggota dewan di DPRD Kabupaten Kampar. Kira-kira apa sih Bang tujuan jangka pendeknya apa, untuk jangka panjangnya apa? Punya ini sendiri nggak? Punya goals sendiri nggak? Nah, jadi gini, saya ini mungkin satu di antara 45 anggota DPRD Kampar yang agak sedikit unik ya. Kenapa tuh? Karena saya tuh selalu dikait-kaitkan dengan Raja ini bukan orang Kampar nih, Raja ini orang tiba-tiba. Dan saya melihat dan merasakan kejadian itu memang pra kampanye, saat kampanye, dan alhamdulillah ketika terpilih sudah tidak ada lagi ya kan bahasa-bahasa yang muncul itu. Karena bagi saya siapapun orangnya ya kan mau dari manapun asalnya, ketika memang dia punya niat baik untuk membangun daerah kita, ya kenapa tidak kita berikan kesempatan? Betul. Semua terpulang ke kita. Makanya kalau ditanya soal tujuan atau target ya. Nah, target jangka pendek saya pasti hal yang paling basic dulu yang ingin saya lakukan adalah menata harapan-harapan yang selama ini mandek, karena kan tak jarang dan tak banyak anggota DPR ini yang care dengan masyarakat ketika sudah terpilih. Iya. Karena biasanya mereka langsung amnesia tuh tiba-tiba. Tiba-tiba nanti datangnya 4,5 tahun lagi, 4 tahun lagi, balik lagi. Iya benar. Saya pertama mau jangka pendek mau melepaskan ya kan keraguan terkait itu. Jadi mulailah saya ikut dan terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Seperti yang kita pernah ada kemarin betul di Bulu Cina tuh kita kemarin. Gitu. Betul. Kan kalau ditanya soal undangan, saya pikir semua anggota dewan itu diundang. Tapi ini perkaranya persoalannya siapa yang mau datang. Betul. Dan fun fact-nya juga Bang Raja ini katanya lebih senang datang ke acaranya ibu-ibu daripada acaranya bapak-bapak. Iya, saya lebih senang dengan acara ibu. Kalau acara ibu-ibu ini komplit, ya kan? Betul. Ya, kita memang diurusi layaknya seperti anak sendiri. Benar. Makanya disiapin. Enak-enak lah. Enak-enak gitu kan. Iya. Jadi target awalnya sederhana, saya ingin menata harapan-harapan kemarin mandek. Tentu harapannya seperti pelayanan terhadap kesehatan. Betul. Terkait tentang infrastruktur yang ada di daerah sana. Betul. Terkait dengan pendidikan yang ada di daerah sana. Ini 3 hal yang betul-betul basic lah, ya kan, yang perlu saya
tuntaskan awal, karena memang kami di DPRD di tahun pertama ini belum tentu bisa berbuat banyak, karena kan pembahasan untuk ada sumber dari APBD ini, yang APBD lama itu kan masih dibahas oleh Dewan yang lama, ya, di tahun kedua lah baru bisa kami maksimal. Nah, jadi kalau jangka panjang tentu ya dengan kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada saya sekarang, saya juga menyadarkan masyarakat dan khususnya yang ada di daerah Siak Ulu dan Perhentian Raja, ya kan, bukan hanya saya, siapapun orangnya, ya insya Allah kalau niatnya yang baik pasti banyak bisa melakukan hal-hal yang baik untuk daerahnya. Betul. Berarti yang paling dekat ini memang benar yang kata Pak Raja bilang adalah kita mau bikin image dulu biar masyarakat merasa tidak ditinggalkan ya Bang. Tidak ditinggalkan. Karena kan kemarin saya udah pilih begitu sudah duduk kok nggak pernah muncul gitu. Ini kayak ini kan momen 17-an. Iya betul. Ini kan saat-saatnya biasanya sih tidak semua ya. Banyak yang perwakilan kita nih memilih untuk ya mungkin tidak mau terlibat, ya kan, atau sekedar hadir aja mungkin juga tidak mau, nggak sempet lah bahasanya. Maaf ya, masyarakat ini nggak pernah juga bicara soal berapa nilai dan betul. Hadir aja sebenarnya mereka sudah senang. Betul. Ikut meramaikan, ikut membersamai. Betul. Nggak perlu segala materi dan lain-lain sebenarnya. Mereka pengen ada, kayak mereka sudah memilih, kita sudah memilih bapak cukup datang aja dan tidak hilang tiba-tiba kayak abang bilang 4,5 tahun lagi baru muncul lagi gitu ya. Mungkin image itulah mungkin yang pertama kali yang pengen abang tekankan lah sama masyarakat. Nah kalau kita di penghujung segmen nih Bang, mungkin Kela ada satu, karena menarik banget karena abang juga tergolong masih muda sekali nih. Ada pesan-pesan khusus nggak sih Bang, mungkin buat pemirsa di rumah, buat anak-anak muda Pekanbaru yang mungkin ada sebenarnya keinginan untuk mengeksplor diri, pengen terjun atau berbuat sesuatu ya, tidak harus berpolitik nih misalnya, atau mau berbuat sesuatu tapi mungkin masih ada keraguan-raguan dalam dirinya. Ada pesan-pesan khusus nggak sih Bang untuk anak-anak muda Pekanbaru khususnya nih? Ya kalau pesan khususnya pertama itu jangan pernah ragu untuk mencoba. Oke. Nah, jadi kita ini memulai langkah itu. Dia mulainya itu yang memulai itu pasti penuh dengan keraguan. Betul. Ini bisa nggak ya? Nanti gagal. Nanti gagal, nanti nggak bisa. Jadi jangan pernah ragu untuk mencoba, untuk memulai. Jalan aja. Kalaupun ada nanti halangan, ya kan, rintangan, anggap itu bagian dari tantangan. Challenge-nya di situ. Nah, gitu. Jadi sama seperti kisah hidup saya ini kan. Kan kalau istilah anak satu plot twist tuh ya? Plot twist. Nggak ini banget lah gitu. Dan nggak sesuai ekspektasi gitu ya kan. Saya mulai di keluarga kecil ini pengen saya ini ustadz nih. Betul. Tiba-tiba di sekolah aktif berorganisasi gitu. Ya kan. Tiba-tiba di kampus jadi musisi. Tiba-tiba selesai dari kampus jadi politisi. Bener, masuk ke partai besar di situ langsung kayak ya mungkin masalah memulai tadi ya Bang ya. Memulai tadi, jangan pernah ragu untuk mencoba, memulai. Kalaupun ada rintangan dan tantangan itu bagian dari tantangan. Dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Jangan pernah takut untuk bermimpi, ya kan. Orang mimpi itu gratis kan. Iya. Caranya paling mahal ya kan. Caranya paling mahal. Jadi karena saya tuh hobi mengkolaborasikan banyak hal. Jadi seperti sekarang saya politisi, saya ini bukan hanya kadang-kadang kan begini, orang hanya puas dengan satu profesi tertentu. Kalau saya enggak, saya ini gemar dengan hal-hal yang baru gitu. Betul. Saya jadi coba ini berjalan, ini juga berjalan gitu. Oke. Menarik sekali. Oke, pemirsa di rumah, kita sampai di penghujung acara. Mungkin boleh tadi pesan-pesan untuk anak-anak muda Pekanbaru khususnya ya, karena kita pengennya memang di sini ternyata banyak juga anak-anak muda Pekanbaru yang masih belum melakukan sesuatu padahal dia punya potensi nih Bang. Boleh closing statement Bang, mungkin untuk masyarakat Kabupaten Kampar khususnya, terus untuk siapapun boleh, silakan boleh lihat ke kamera. Kepada masyarakat Provinsi Riau umumnya dan kepada masyarakat Kabupaten Kampar khususnya, jangan pernah takut untuk bermimpi ya. Seperti halnya kami yang hari ini diberikan amanah oleh masyarakat Kabupaten Kampar, dan tentu harapan kami amanah yang sudah diberikan ini akan kami jalankan sebaik-baiknya.
Ya kan, salam hormat kami. Saya Raja Ferza Fahlepi, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kampar. Tepuk tangan dulu boleh. Kalau ada ini jangan lupa ibu-ibu Kabupaten Kampar selalu undang Pak Raja. Pasti hadir karena kemarin tuh enak banget ya Bang. Makanannya enak. Enak banget makanannya kan. Itu makanan itu ciri makanan sana ya. Iya. Kayak pengen deh datang lagi ke situ, sambelnya enak kemarin Pak bungkus lagi aduh. Terima kasih Bang Raja, terima kasih sama-sama pemirsa di rumah. Luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Ada banyak sekali tentunya hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran baru yang kita ambil, dan tentunya buat khususnya kayak tadi udah disampaikan sama Pak Raja adalah anak-anak muda khususnya itu jangan pernah takut untuk bermimpi. Nah itu adalah momen yang paling, tapi jangan mimpi-mimpi doang, dibangun, wujudkan mimpinya gitu. Kalau cuma mimpi doang ketiduran, aduh susah dong, nggak bisa diwujudkan ya. Kalau gitu terima kasih pemirsa di rumah, kita ketemu lagi nanti di next episode dari podcast Bukan Mimpi. Saatnya Kela undur diri, Bang juga undur diri. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan sampai jumpa.